Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Omah Klanceng. Hari ini Omah Klanceng mau jalan-jalan, mau mencari vegetasi di daerah kami. Ada bunga yang mungkin belum terkenal, tetapi bunga ini nanti sangat cocok untuk lebah trigona. Kita mau ke Desa Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing. Di sana sudah ada teman Omah Klanceng, di sana nanya sama Pak Sugi. Nanti kita ke Pak Sugi dan nanti Pak Sugi yang akan menunjukkan. Yuk kita ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Omah Klanceng Purworejo, channel YouTube yang membahas tentang budidaya lebah trigona. Seperti yang disampaikan oleh Mas Imam tadi, hari ini kita akan berburu. Berburu apa? Bukan berburu binatang tentunya ya, karena kita akan berburu vegetasi. Oke, kita sudah sampai sahabat Omah Klanceng, namanya Pak Sugi. Nanti kita mau cari apa Pak Sugi? Pohon tanganan. Pohon tanganan. Kita langsung bolang ke hutan. Ayo kita. Untuk mensuplai cadangan madu. Betul. Nah ini Pak Sugi ini rumahnya di kaki Gunung Gajah, Desa Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing. Ini udah tinggi. Nanti kita ke Gunung Gajah. Oke, yuk. Siap. Oke, let's go. Bersama Mas Sugi, kita akan mencari bunga tanganan di tengah hutan. Oke, kita sudah menemukan pohon tanganan. Biasanya benalu di pohon ini, kebetulan ada di pohon cengkeh yang mau dipotong sama Mas Sugi. Ini lagi dikerjakan. Nah seperti itu, nanti biar dieksekusi. Nah ini sebenarnya petani juga seneng karena apa? Ini sebenarnya benalu ya Pak Sugi ya, benalu untuk pohon. Nah biasanya merambat di pohon cengkeh, ada di pohon pinus dan lain sebagainya. Nah ini itu prosesnya, kita ikuti. Nah ini kita nemukan belum ada bunganya. Ini nanti kita cari ada yang ada bunganya seperti apa. Seperti itu nanti kita bisa disut. Oke, kita sudah ketemu nih bunga tanganannya di tengah hutan. Buat teman-teman, ada yang tahu nggak bunga tanganan itu seperti apa sebelumnya? Kalau saya sendiri baru kali ini lihat ada benalu yang berbunga dan bunganya mengandung madu yang banyak untuk makan lebah. Cocok sekali bukan? Kita sudah dapat ini pohon tanganannya seperti ini. Ini biasanya hidup di nempel di pohon. Dan ini bisa di stek, nanti kita potong, kita stek. Nah bunganya biasanya kayak bunga kelapa mekar dari sini. Nah ini belum bunga, ini kita belum bunga. Nanti kita mudah-mudahan dapat yang sudah berbunga, nanti bisa kita kasih contoh. Ini mengandung apa Mas? Tanganan ini mengandung dua-duanya, mengandung polen dan mengandung madu. Betul Pak Sugi? Itu lagi di pohon jati, ini luar biasa panjang sekali itu. Nanti kalau kena semuanya bisa 8-7 meter. Nanti kita tinggal kita stek, kita potong-potong, bisa tumbuh dan berkembang. Kalau kita ambil, petani sangat senang karena sebenarnya ini benalu, tetapi kita manfaatkan karena bunganya mengandung nektar dan mengandung polen. Kita manfaatkan untuk teman-teman yang pengen budidaya lebah. Mantap.
Kita lihat Pak Sugi sedang bekerja keras untuk memotong bunga tanganan ini, karena memang bunga ini merambat di pohon-pohon besar dan dia juga ukurannya cukup besar juga, jadi memang butuh tenaga ekstra untuk Pak Sugi agar bisa memotong bunga tanganan ini. Oke, perburuan pertama selesai. Mari kita kembali ke mobil untuk membawa bunga tanganan ini. Oke, kita dalam tahap pemotongan, kita potong-potong stek bisa. Nah, ini lagi dipotong biar nanti jadi banyak. Ini yang siap bunga ini nanti stek bunga. Nah, yang ini yang panjang ini nanti kita kasih tempat yang panasnya bawah tegaan biar tinggi. Siap. Nih yang season 2 yang mau berburu sahabat kita Mas Gopri. Ya, ini Mas Gopri juga mau action ke pohon cengkeh. Ya, oke Mas Gopri, let's go. Mas Gopri ini sangat lincah ternyata ya. Sudah seperti Tarzan saja ini cara naik pohonnya. Sukses. Setelah selesai di lokasi pertama, kita akan pergi ke Kulon Progo di Girimulyo. Kita akan bertemu Pak Jebret untuk mencari bunga tanganan. Ini kita sudah sampai tempat Pak Bambang. Nah, ini yang
tadi kita ceritakan bunga tanganan kalau sini namanya, betul. Nah ini biasanya liar di hutan, tadi seperti yang Bulang tadi. Ini kebetulan sudah ada bunganya seperti ini. Dan bunga ini bertahan berapa bulan, Pak? Bisa 3 bulan. Cukup lama sekali, dan ini mengandung nektar dan polen. Nah ini cocok untuk teman-teman pengen budidaya trigona, cari kembang tanganan ke Pak Bambang Jebret. Nah lokasi di Kulon Progo, bener? Nah oke Mas, eksekusi. Nah ini nih bunga tanganan, kita sudah bisa lihat kan bunganya begitu banyak teman-teman. Dan ini katanya bunganya itu tahan sampai 3 bulan teman-teman, jadi sangat cukup untuk makan dari lebah itu. Ya, setelah dari tempat Pak Jebret, kita akan pulang ya. Ini ceritanya kita sedang di perjalanan, berhubung nggak sempat rekam sih. Oke, kita sudah kembali ke Jelok. Saatnya kita tanam-menanam. Masih bersama Mas Sugi dan Mas Kopri. Nah, untuk yang besar kita tanamkan langsung di lokasi budidaya. Yang kecil-kecil kita potong-potong untuk ditanam di pinggiran sungai. Semoga bisa menjadi makanan favorit untuk lebah kelanceng kita. Oke, di ujung perburuan, kalau teman-teman biasa berburu madu atau berburu lebah, Omah Kelanceng tadi berburu vegetasi, salah satunya bunga tanganan. Karena kenapa orang sini menyebut tanganan? Karena apa, Pak? Mirip dengan tangan. Nah, mirip dengan tangan. Dan itu madunya mengandung polen dan mengandung nektar. Nah ini teman-teman tim Omah Kelanceng, terima kasih Pak Sugi, terima kasih Pak Gotri. Ini telah membantu kita dari Gunung Gajah tadi, sudah turun ke Omah Kelanceng, sudah ditanam semua. Tadi kurang lebih ada berapa Pak? Sekitar 20-an. 20-an pohon yang berbuah satu ya tadi. Oke, mungkin itu salah satu inovasi. Ternyata ada bunga yang belum kita ketahui tetapi mengandung polen dan madu. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Salam sukses dari Omah Kelanceng. Pak, mantap. Mantap.